Mohon maaf, saya selama ini diserang oleh netizen-netizennya Sekda. Silakan serang lagi saya sekarang. Nggak usah lagi ada tes akademik. Itulah nilai akademik itu ya tadi. Dia cerdas, pandai mengambil keputusan dan eksekutor. Biasanya Sekda itu administratif. Nah, Sekda Jabar itu bukan hanya administratif. Dia itu berani mengambil dan berani pasang badan maju ke depan. Tugas Pak katanya Pak Sekda terlalu banyak mengambil porsi Pak Wagub. Pak, ini gimana Pak? Silakan ke Pak Gubernur. Karena pengambil keputusan di Pemda Provinsi Jawa Barat adalah Pak Gubernur. Kami kembalikan yang jelas, kami sudah berupaya berikhtiar semaksimal mungkin. Mohon maaf, saya selama ini diserang oleh netizen-netizennya Sekda. Silakan serang lagi saya sekarang. Ini kenyataan. Demi Jawa Barat saya nggak rela seperti ini terus. Perlu dipahami, namanya sekretaris daerah itu mengkoordinasikan daerah. Seharusnya Pak Sekda selalu ada di kantor. Pak Gubernur di lapangan, saya ke lapangan. Apa yang menjadi temuan Pak Gubernur, saya di lapangan. Terus di sini Pak Sekda tinggal mengkoordinasi dengan para dinas-dinas terkait. Selesaikan. Fokus kepada program-program kerja kita. Fokus kepada Jabar Istimewa. Dan saya kontrak. Mohon maaf ya, di sini nggak apa-apa, terserah, sampaikan. Saya sangat kecewa, ini akumulasi dari kekecewaan saya. Beberapa kali ada pelantikan kepala dinas, jangankan dilibatkan, diberitahu saja saya tidak. Kan seharusnya seorang Sekda itu memberitahu. Minimal ngasih tahu lah, Pak hari ini akan ada pelantikan. Saya tidak, silahkan Pak Gubernur dan Pak Sekda yang ngatur itu, tapi minimal saya dikasih tahu, informasikan. Walau bagaimanapun saya itu wakil gubernur, sepaket dipilih oleh masyarakat, jadi tolong saling menghargai. Saya kontak Sekda, Pak Sekda sampaikan beberapa statement bahwa dia sudah ada komunikasi dengan saya. Demi Allah tidak ada sampai saat ini, ya. Tidak ada telepon, tidak ada. Ngajak ketemu langsung. Tidak. Padahal sejarahnya sebelum menjadi Sekda Provinsi Jawa Barat, beliau ada Sekda Sumedang. Ketika ingin jadi Sekda Sumedang, dia memelas tengah malam ke rumah saya. Bupati saat itu tidak mau Herman menjadi Sekda. Saya 3 kali melobi Bupati untuk menerima saudara Herman jadi Sekda. Sampai jadi Sekda. Sekarang sudah jadi Sekda Sumedang, terus jadi Sekda Provinsi. Dia nggak menghargai saya sama sekali. Itu yang saya sangat sayangkan. Sampai saat ini saya beberapa kepala dinas, saya nggak tahu siapa saja, namanya siapa, dinas ini siapa kepala dinasnya, saya nggak tahu. Itu kan sangat buruk untuk pemerintahan. Kenyataan, ada keretakan. Ini kenyataan. Saya di ruangan ini, saudara Sekda di ruangan sebelah sana, satu lantai. Saya kelewat nggak pernah ada. Bukan nggak boleh kerja di lapangan, tetapi ya Sekda itu kan seharusnya mengkoordinir rapi bagaimana mengkoordinasikan program-program yang dibuat oleh Pak Gubernur, oleh saya. Dia kan Pak Gubernur di lapangan, saya juga sekali-kali ke lapangan. Tapi ya Sekda itu jangan seperti ini, jangan ambil alih kerjaan orang, sementara kerjaan sendiri nggak dikerjakan. Tunggu pujian, mohon maaf, saya selama ini diserang oleh netizen-netizennya Sekda. Silakan serang lagi saya sekarang. Ini kenyataan, demi Jawa Barat saya nggak rela seperti ini terus, ya. Terus terang, saya maju di Jawa Barat, ingin mensejahterakan masyarakat Jawa Barat. Saya ingin kerja dengan benar, ingin benahi, bukan nyari apa. Materi saya cukup dari orang tua saya juga, saya punya perusahaan dengan orang tua saya. Jadi jangan sedikit-sedikit. Saya ingin benar saja kerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Itu saja. Pak, artinya Bapak secara langsung menilai bahwa kinerja-kinerja Pak Sekda ini sudah melampaui. Sudah di luar batas. Ya. Saya katakan sudah di luar batas, tidak di luar kewenangan dia. Terakhir kemarin di Pindad, itu kan bukan juga seorang Sekda seperti itu.
orang bisa memilih. Tapi sempat berkomunikasi dengan Pak Gubernur nggak sih Pak untuk menyelesaikan? Saat ini Pak Gubernur masih di lapangan. Dia cerdas, pandai mengambil keputusan dan eksekutor. Biasanya sekda itu administratif. Nah, sekda Jabar itu bukan hanya administratif. Dia itu berani mengambil dan berani pasang badan maju ke depan. Misalnya tadi pagi nih, telepon ke saya, Pak Gubernur izin, kenapa? Ini banyak sampah. Terus, ini monumennya kotor. Terus, itu kewajiban siapa? Kewajiban saya bersihkan sekarang. Nah itu beda. Jadi kebanyakan sekda administratif karena ini punya latar belakang pendidikan seni militer lewat APDN zaman dulu ya, IPDN, pernah ikut wajib militer, pernah jadi dan ramil, jadi memang kalimatnya petarung, nah itu gayanya. Jadi memang dia bukan hanya orang administratif, orang lapangan. Pak, kesan-kesan Pak. Jadi kesempatan dengan Pak Gub nggak Pak? Ya udah, kita udah komunikasi. Ya dinamika dalam pemerintahan, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, hal biasa. Yang paling penting kan tujuan sama, Jawa Barat istimewa. Saatnya kita bahu membangun. Sudah ketemu. Tadi pagi di bareng, tadi juga di bareng. Apa yang dibicarakan Pak dengan Pak? Pembagian tugas Pak, katanya Pak Sekda terlalu banyak mengambil porsi Pak Wagub Pak. Ini gimana Pak? Silakan ke Pak Gubernur. Karena pengambil keputusan di Pemda Provinsi Jawa Barat adalah Pak Gubernur. Kalau Sekda ya sesuai tugas dan fungsi membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan mengevaluasi kebijakan. Kalau saya normatif aja. Dan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur adalah pimpinan. Dan sekali lagi saya tegaskan, saya layak. Berarti udah clear nih Pak dengan Pak Ya, Wagub? Sudah clear. Nggak ada apa-apa, clear. Pak, setelah ini Pak, apakah akan jadi kendor atau gimana Pak? Harus tambah kencang, persoalan kita kan sangat kompleks. Kita punya banyak PR, pengangguran, kemiskinan, stunting, ya kan, dan lain sebagainya. Pak Gubernur sudah menugaskan dari awal bahwa kita harus totalitas ya untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, untuk mendorong mengakselerasi pembangunan dan tentu sembari memberdayakan masyarakat. Pak, mungkin yang lain Pak terkait Persib yang mengembalikan uang bonus itu gimana Pak? Ya itu kan amanah dari teman-teman ASN dan sudah kami serahkan ke perwakilan manajemen. Insya Allah tidak ada yang dari kedinasan, bahkan kami membuat fakta integritas dari awal bahwa itu harus sukarela, ya, bahwa itu harus ikhlas sebagai bentuk ASN ada rasa memiliki ya, terhadap Persib, itu aja. Kalaupun harapannya mungkin optimal realisasinya, informasi terakhir dari bendahara sudah sampai 400 jutaan sekarang terkumpul. Ya, informasi dari bendahara. Ya kami kembalikan, yang jelas kami sudah berupaya berikhtiar semaksimal mungkin. Arya teh naon deui sih aing sebagai rakyat puyeng Bandungana, lain mah sebagai pejabat teh ararakur coba karunya ka rakyat. Ya aing rek nanya, ieu teh mentingkeun rakyat apa mentingkeun ego masing-masing? Ieu ari urusan personal mah bisa meureunnan via WhatsApp. Meuni kudu we riributan di media. Karunya aing ka gubernur aing Kakang Deddy Mulyadi gawe capek unggal poe keliling Jawa Barat. Ieu nu dihadapna parasea wae, ari bapak teh sebenarnya ngarebutkeun naon? Ngarebutkeun naon? Hayang kapake ku masyarakat apa hayang kapake ku Kang Deddy Mulyadi? Nya gawe sing bener. Cik atulah ari masalah anu bisa kene didiskusikeun, anu bisa kene rundingkeun heula. Masa urusan kos kieu oge kudu diriungkeun ku Kang Deddy Mulyadi. Era atuh kos budak leutik wae. Ararakur coba. Bisi kanyahoan ku tukang gorengan. Tukang cek aing oge. Mang, goreng Nyaku naranaon atau ieu bapak-bapak urang nu dilaluhur. Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat jeung Bapak Sekda Gubernur Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat. Jangan bikin rakyat bingung atuh bapak-bapak. Ya rakyat teh aduh ngeur mah lieur ku masalah ekonomi. Nya kata mah ditambah deui yeuh ku permasalahan bapak-bapak parasea di medsos. Kaos naon wae atunya cek urang mah obrolkeun secara baik-baik. Tak naon atuh nya ngariung
ulah babarawakan wae dina medsos atunya. Karunya tuh bapak aing teh. Aduh, aing mah rek saha deui atuh anu marantuan bapak aing iwati bapak Wagu, bapak Sekda. Karunya bapak aing rakyat tinggali Pak. Saling menyindir ini terulang kembali ya. Kalau kita mengetahui, Wakil Gubernur Jawa Barat pernah menyindir Sekda Jabar ketika rapat sidang paripurna, mempertanyakan kemana saja Sekda Jabar tidak pernah rapat ataupun hadir di dalam sidang paripurna. Dan dijawab oleh Sekda Jabar sedang menjalankan tugas dari Gubernur Jawa Barat. Dan disusul kembali kedua kemarin ya mengenai polemik tentang uang bonus yang akan diberikan di lingkaran ASN pemerintahan provinsi, dan ternyata itu tidak terrealisasi, tidak terkumpul hingga 1M gitu ya, hanya beberapa ratus juta saja. Disusul kembali statement hari ini dari Wakil Gubernur yang mengatakan Sekda Jabar ini udah keluar di luar batas katanya. Karena kalau kita melihat Sekda itu ya harusnya terfokus kepada administratif gitu ya, dan juga mengkonsolidasikan semua kepala dinas yang ada di Provinsi Jawa Barat. Dan karena menurut beliau, ya ini sudah di luar batas. Tapi menurut kalian gimana guys? Apakah tindakan Kang Erwan dan juga Sekda ini sudah benar di dalam sebuah sistem yang ada di pemerintahan provinsi hari ini? Atau justru ada salah satu yang memang harusnya menyadari bahwa tindakan seperti itu tidak boleh? Coba komen di kolom komentar. Wagub Erwan akui keretakan dengan Sekda Jabar, kerja di lantai yang sama tapi tak pernah bertemu. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan secara terbuka mengakui terjadi keretakan hubungan dengan Sekretaris Daerah atau Sekda Jabar, Herman Suryatman. Dikatakan Erwan ruang kerjanya di Gedung Sate berada satu lantai dengan Sekda Jabar, namun belum pernah bertemu dan ngobrol dengan Herman Suryatman. Memang ada keretakan kenyataan, saya di ruangan saya di sini, Sekda di ruang sana. Satu lantai, saya lihat tidak ada, ujar Erwan di Gedung Sate, Senin 30 Juni 2025. Erwan pun merasa banyak pekerjaan yang harusnya menjadi tugas Wakil Gubernur diambil alih oleh Sekda Jabar. Sudah di luar batas, saya katakan sudah di luar batas, sudah di luar kewenangan dia. Terakhir kemarin dirindam, itu kan bukan juga seorang sekda dirindam, orang bisa menilai katanya. Padahal kata dia, tugas sekda adalah mengurus masalah administratif dan mengkonsolidasikan kepala dinas atas temuan gubernur dan wakilnya di lapangan. Sebenarnya perlu dipahami namanya sekretaris daerah itu mengkoordinir sekretariat daerah. Seharusnya Pak Sekda selalu ada di kantor, Pak Gubernur di lapangan, saya ke lapangan, ucapnya. Sebelumnya keretakan hubungan antara Wagub dan Sekda ini terjadi saat sidang paripurna DPRD Jabar Kamis 19 Juni 2025. Saat itu Erwan menuding Sekda jarang hadir dalam rapat paripurna hingga jarang berada di kantor. Dan juga sekalian tanyakan kemana wae Sekda gitu, kata Erwan. Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur belum pernah tuh saudara Sekda hadir, dan sekarang pun di kantor nggak pernah ada. Coba tanyakan yang terhormat anggota DPRD, terima kasih tambahnya. Menanggapi hal tersebut, Herman menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan ketidakhadirannya karena sedang menjalankan tugas dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Hatur uninga patali jadwal Pak Gubernur sareng di posisi beliau tiasa ditinggal di update protokol dikarenakan bentrok dengan jadwal Pak Gubernur. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun turut merespon hal ini. Deddy mengatakan saat kegiatan paripurna memang dirinya menugaskan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan.